4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Dr. Insinyur Abdullah Marjani ST MT. Dan kami dari kelompok 5 ini akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Hilma Zulfiamanda dari semester 5B. NPM saya 2210 150. Selanjutnya, Baiklah, perkenalkan nama saya Arif Hidayat dari semester 7, nomor induk mahasiswa 2121010026. Perkenalkan, saya Dwi Gita Primaisela Friza, NPM 2110162 dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Andri Sihombing, NPM 2210100006 dari semester 5, kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Afriza Khairunza dari kelas 7B IPM 2110138. baik, sekian itu saja dari perkenalan kami. Kami akan lanjut ke materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang ke-7. Oke, berikut adalah presentasinya. Ya, ini adalah daftar anggota kami. Selanjutnya, ini ada tugas soalnya 3.15, 4.12, dan 5.12. Dan ini adalah hasil dari screenshot aplikasi Minitab yang saya buat sendiri. Ini adalah buktiannya, nama filenya, nama filenya juga, dan yang ketiga nama filenya juga di sini. Baik, jawaban dari nomor 3.15 dari Minitab yang didapat itu adalah analisis of variance-nya. Dan berikutnya model summary, selanjutnya mendapatkan means juga di sini, dan selanjutnya itu Danet multi multiple comparison with a control, dan data dari grafiknya Danet simultaneousnya adalah sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah hasil dari grafik juga, yaitu interval plot of observasi versus persentase berat kapas. Ini ada hasilnya. Selanjutnya, oke, penjelasannya dari nomor 3.15. Hasil dari analisis ini menggunakan metode ANOVA one way. Sumber variasinya, persentase berat kapas. Next, derajat kebebasan DF 4, jumlah kuadrat
terkoreksi adjust SS-nya 475,8, mean square terkoreksi adjust MS-nya 118,940, nilai F-nya 14,76, nilai P-nya 0, sangat signifikan, errornya atau dalam kurung galat. Next, DF-nya 20, adjust SS-nya 161,2, adjust MS-nya 8,060, totalnya tidak ada. Dan next, DF total DF 24, adjust SS-nya 637,0, nilai P yang sangat kecil 0, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Selanjutnya, rangkuman model. Simpangan baku S 2,83901, koefisien determinasi RSQ itu 74,69%, menunjukkan bahwa 74,69% itu variabilitas dalam data dapat dijelaskan oleh model. RSQ adjust-nya 69,63%. Nilai RSQ yang sesuai dengan jumlah variabel dan ukuran sampel. RSQ rate-nya 60,46%, dalam kurung kemampuan prediksi model. Rata-rata berdasarkan kelompok persentase berat kapas. Kelompok dan rata-ratanya sebagai berikut: dari 15%, dari 20%, dari 25%, dari 30%, dan 35%. Dari soal yang sebelumnya itu yang 30% itu digunakan sebagai kontrol. Jadi perbandingan dengan kontrol metode Danetnya itu kelompok 30% kontrolnya memiliki rata-rata tertinggi 21,60 dan dikategorikan sebagai kelompok A. Kelompok 25% juga termasuk dalam kelompok A, artinya tidak berbeda signifikan dengan kontrol atau yang kelompok 30%. Kelompok lainnya 20%, 35%, dan 15% berbeda secara signifikan dengan kontrol. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Arif Hidayat. Oke, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu kesimpulan. Yang pertama itu yaitu pengaruh signifikan. Terdapat perbedaan yang sangat yang signifikan antara berbagai kelompok persentase berat kapas terhadap variabel yang P lebih kecil 0,05. Kemudian yang kedua itu yaitu kelompok terbaik. Kelompok terbaik yaitu 30% menunjukkan hasil terbaik dan menjadi kontrol dengan hasil serupa pada kelompok 25%. Kelompok lain memiliki hasil lebih rendah secara signifikan. Next. Oke, kemudian kita masuk ke jawaban nomor 4.12, analysis of variance. Di situ telah kita lihat beberapa hasil daripada penentuan analisis of variance. Kemudian di bawahnya itu yaitu model summary, bisa kita lihat juga hasil daripada Minitab yang telah kita selesaikan, dan kemudiannya itu koefisiensinya yaitu ada term COV, SE COV, T value, P value, dan PIF. Itu data telah kita lihat hasil daripada koefisien.
Kemudian kita masuk ke fit and diagnostic for unusual observation, yaitu observation poinnya 10, responsnya yaitu 9,4 dan fitnya yaitu 9,2. Kemudian kita masuk ke resitnya itu 0,1 dan standar resitnya yaitu 2,12 R. R merupakan large residual. Oke, kita masuk ke normal probability plot, yaitu kita menentukan dengan menggunakan diagram normal probability plot. Untuk persennya yaitu 1 sampai 99. Kemudian untuk residual yaitu dari minus 0,2 sampai dengan plus 0,2. Kemudian kita masuk ke tabel atau kita masuk ke grafik versus fit, menentukan residual dan fitted value. Residualnya mengarah ke vertikal dengan angka dari minus 0,10 sampai dengan plus 0,15. Kemudian untuk fitted value-nya yaitu dari 9,2 sampai dengan 10,2. Oke, next. Kemudian kita masuk ke grafik histogram. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Ya, grafik histogram ini menentukan yaitu frekuensi dan residualnya. Ya, untuk frekuensinya yaitu dari 0,0 sampai dengan 3,0. Kemudian untuk residualnya yaitu dari minus 0,10 sampai dengan plus 0,15. Bisa kita lihat pada grafik tersebut. Kemudian kita akan menentukan versus ordernya, yaitu observation order yang kita gunakan, dan residualnya yaitu menunjukkan angka dari minus 0,10 sampai dengan plus 0,15. Untuk observationnya yaitu dari angka 1 sampai dengan 16. Bisa kita lihat pada grafik tersebut. Next. Ini mungkin yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang Fisher Poirot comparison. Grouping information using Fisher LSD method and 95% confidence. Di situ ada TIP yaitu 4, 2, 1, dan 3. Kemudian N-nya itu yaitu N-nya di situ bisa kita lihat ada 4. Kemudian min-nya itu 9,8. Kemudian yang kedua itu adalah 9,6. Kemudian yang ketiga ada 9,5 dan yang keempat itu ada 9,4. Kemudian groupingnya yaitu kita kasih dengan prediksi B. Kemudian kita masuk ke mean that do not share. Kemudian kita masuk ke Fisher individual 95%. Bisa kita lihat pada grafik tersebut. Oke, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan kasih ke rekan saya yaitu Kak Dwi Gita Primasela. Kepada Kak Dwi Gita kami persilakan. Dan selanjutnya penjelasan dari 4.12. Hasil dari analisis pada soal 4.12 dengan metode ANOVA 2 ways. Yang pertama itu
ada dua faktor utama yang dianalisis, yaitu tip dan kupon. Faktor tip memiliki p-value sebesar 14,44 dengan p-value 0,001, menunjukkan bahwa ada beberapa yang signifikan antara kelompok tip. Faktor kupon memiliki f-value sebesar 30,94 dengan p-value 0, juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok kupon. Kesalahan atau error memiliki kontribusi kecil dengan adjust SS sebesar 0,0800. Selanjutnya ada model summary. Nilai standar deviasi residual adalah 0,0943, menunjukkan tingkat penyimpangan yang relatif kecil dari model. RSQ atau koefisien determinasi sebesar 93,80%, menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 93,8% variabilitas dalam data. RSQ adjust adalah 89,66%, mengindikasi bahwa model masih kuat setelah disesuaikan untuk jumlah parameter. RSQ Pred adalah 80,40%, menunjukkan kemampuan prediksi model pada data baru. Next. Koefisien. Koefisien untuk faktor tip dan kupon menunjukkan pengaruh relatif dari masing-masing tingkat terhadap respon. Pada faktor tip hanya tingkat 3 yang signifikan. P-value sama dengan 0,002, menunjukkan efek yang berbeda dibandingkan tingkat lainnya. Pada faktor kupon, tingkat 1 dan 2 signifikan dengan p-value masing-masing 0,00 dan 0,001, sedangkan tingkat 3 signifikan namun memiliki dampak positif koefisien 0,100. Selanjutnya, analisis perbandingan pasangan, yaitu hasil perbandingan pasangan menggunakan metode Fisher-LSD menunjukkan bahwa tingkat 4 dari tip min sama dengan 9,875 secara signifikan berbeda dari tingkat lainnya, yaitu kelompok A. Selanjutnya, tingkat 2, 1, dan 3 dari tip min sama dengan 9,6 ribu, 9,575 dan 9,450 membentuk kelompok yang sama, kelompok B, menunjukkan bahwa perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Next. Selanjutnya, pengamatan tidak lazim. Pengamatan ke-10 memiliki residual besar, yaitu 0,15 ribu, dan dianggap sebagai large residual. Ini mungkin perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada outlier atau kesalahan data. Kesimpulannya, model menunjukkan perbedaan signifikan untuk kedua faktor, tip dan kupon. Namun, tingkat tertentu dari tip dan kupon memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap hasil, seperti tingkat 3 untuk tip dan tingkat 1, 2, serta 3 untuk kupon. Next. Jawaban dari nomor 5, 12. Analysis of variance. Berikut tabel dari analysis of variance dan model summary. Selanjutnya koefisien. Dan di samping sini ada grafik dari normal probability plot. Next. Selanjutnya ada grafik dari versus fits dan histogramnya. Next. Dan selanjutnya ada versus order grafiknya dan grafik dari main effect plot for kelengkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andri Sihombing. Oke, terima kasih untuk Saudari Gita. Berikutnya akan saya jelaskan
tentang jawaban dari 5.12. Di sini ada one way normal atau anom for kelengkungan. Di sini dengan mean 15.0 sampai 30,0 dengan kandungan tembaga 40 sampai 100. Maka hasil akhir paling tinggi itu 25,42 dan paling rendah 18,09. Untuk one way normal anom for kelingkungan dengan alpha sama dengan 0,05 dengan mean 15 sampai 30 dan di suhu 50 sampai 12,5, maka akan menghasilkan paling tinggi 28,62 dan paling rendah 14,89. Next. Kesimpulan secara keseluruhan, Oke, hasil dari analisis dari soal 5.12 dengan menggunakan metode ANOVA one way dan ANOVA two ways, yaitu dengan kita lihat dari suhunya bahwasanya faktor tetap atau fix dengan 4 level yaitu ada 50, 75, 100, dan 125. Dan untuk kandungan tembaga yaitu faktor tetap atau fix dengan 4 level 40, 60, 80, dan 100. Untuk pengaruh signifikan terhadap variabel respon, itu ada suhunya dengan nilai P 0,049 atau kurang dari 0,05. Untuk kandungan tembaga atau nilai P sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,05 menunjukkan pengaruh kandungan tembaga sangat signifikan terhadap variabel respon. Next. Selanjutnya tentang model Sumeri, yaitu RSQ 89,31%, menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan 89,31% variasi dalam variabel respon. Ini menunjukkan kesesuaian model yang baik. Yang kedua, RSQ EDJ 82,19%, R-squared adjusted mempertimbangkan jumlah prediktor dalam model memberikan estimasi yang lebih konservatif dari R-squared. Yang selanjutnya RSQ Pred di 66,22%. R-squared prediksi menunjukkan beberapa baik model akan memprediksi data baru. Next. Oke, koefisien regresi. Di sini ada konstanta, nilai konstanta 21,754 mempresentasikan nilai prediksi variabel respon ketika suhu dan kandungan tembaga berada pada level referensi. Misalnya suhu 50 dan kandungan tembaga 40. Untuk suhunya, yaitu koefisien untuk suhu yang berbeda menunjukkan perbedaan nilai prediksi variabel respon dibandingkan dengan level referensi, yaitu suhu 50. Misalnya pada suhu 75, nilai prediksi akan berkurang 2,889 unit dibandingkan dengan suhu 50. Baru untuk kandungan tembaga. Koefisien untuk level kandungan tembaga yang berbeda menunjukkan perbedaan nilai prediksi variabel respon dibandingkan dengan level referensi dengan kandungan tembaga 40. Misalnya pada kandungan tembaga 60, nilai prediksi akan berkurang 2,814 unit dibandingkan dengan kandungan tembaga 40. Untuk FIF atau Variance Inflation Factor, nilai FIF sebesar 1,50 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas yang serius antar variabel prediktor. Oke, untuk selanjutnya akan dikaji oleh saudara saya Afriza. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Andri. Next. Penjelasan nomor 5.12, kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa suhu maupun kandungan tembaga secara signifikan mempengaruhi variabel respon. Model regresi yang dibangun mampu menjelaskan sebagian besar variansi data dengan tingkat akurasi prediksi yang cukup baik. Namun, informasi mengenai variabel respon yang diteliti perlu disertakan untuk interpretasi yang lebih lengkap dan kompresif. Dikarenakan ini hanyalah data dummy, jadi informasi yang dapat tidaklah lengkap. Next. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator, Bang Hilmas. Oke, untuk
tugas 7 ini kalau misalkan ada sedikit kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.